Sebelumnya mari kita naikkan pujian Rohmu yang hidup penuhiku. Bersamamu
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, sekarang saatnya kami akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan, dan kami mohon kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk mengerti firman Tuhan yang sama-sama kami renungkan bersama. Kami rindu bahwa kami diberkati oleh firman-Mu. Kami diubahkan oleh firman. Hidup kami tidak sama lagi ketika firman Tuhan menegur kami, sehingga hidup kami semakin menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi shalom, selamat pagi bagi kita sekalian yang telah hadir pada pagi hari ini bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Ya, hari ini kita ada gangguan yang cukup lumayan dengan streaming kita, sehingga saudara-saudara kita yang ada di rumah tidak bisa menyaksikan streaming pada pagi hari ini karena ada gangguan dari internet. Ya, ada gangguan jaringan, jadi cukup menyulitkan. Ya, inilah masa-masa pandemi kayak gini ya. Semua bergantung dengan online. Karena bukan hanya kita, banyak gereja juga menggunakan streaming, ya, sehingga bisa jadi ya penggunaan ataupun juga trafficnya itu ramai sekali dan bisa mengganggu, dan bisa saja salah satu ya dikorbankan. Tapi ya tidak mengapa, tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah. Ya, kita doakan supaya nanti minggu depan tidak kejadian lagi seperti ini, ya. Tidak kejadian lagi seperti itu, tapi bisa kita perbaiki terus. Baik Bapak Ibu Saudara, sekarang kita kembali lagi ke firman Tuhan. Kita buka Injil Markus pasal yang ke-12. Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 12. Ya, hari ini kita sudah masuk di Injil Markus dan mulai dari pasal 11. Ini adalah bagian terakhir, ya, bagian terakhir dari perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, dan dia akhirnya tiba di Yerusalem. Dan dia mengakhiri semua rangkaian pelayanannya di Yerusalem. Di mana di Yerusalem juga lah kita ketahui bersama bahwa ia akan bersalib. Nah, mari kita buka Injil Markus pasal 12 ayat 1 sampai ayat 12. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan di dalam Alkitab masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca silih berganti. Saya membacakan yang berangka atau bernomor ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara akan membacakan yang bernomor atau berangka genap. Demikian seterusnya sampai ayat 12. Saya akan memulai Markus pasal 12 ayat 1 sampai ayat 12. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini telah pukul sampai luka kepalanya, dan sangat mereka menolak. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh, dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Tapi katanya satu orang lainnya juga menyuruh dia kepada mereka akan anakmu akan segera selesai. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Maka waris
warisan ini menjadi milik kita. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan tiap-tiap hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teks ini adalah kelanjutan dari kisah sebelumnya yang tercatat di pasal yang ke-11 ayat 24 sampai ayat 33. Ketika orang-orang Yahudi, secara khusus imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan para tua-tua mempertanyakan tentang kuasa Yesus, dan pada akhirnya Yesus tetap tidak memberikan jawaban. Oleh karena Yesus tahu apa yang menjadi isi hati mereka. Untuk hal itu Yesus kemudian melanjutkan dengan kisah yang sangat menarik yang tercatat bukan hanya di dalam Injil Markus, tetapi Matius pun mencatatnya, Lukas pun juga mencatat. Dan ini adalah rangkaian bagaimana Tuhan hendak menunjukkan kepada mereka siapa mereka sebenarnya. Dan oleh karenanya bagian ini menjadi seperti bagian yang di mana Tuhan sedang menyerang apa yang mereka percayai, apa yang mereka yakini. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu kisah yang sangat menarik dari seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon. Ada kisah yang sangat menarik tentang seorang calon misionari, saudara. Ya, seorang calon misionari, dia dapat kerinduan untuk menjadi utusan Injil ke India. Maka dia datang ke salah satu lembaga misi yang bernama London Missionary Society. Dia datang lalu kemudian melamar. Puji Tuhan. Anak muda ini direspon oleh pihak lembaga misi. Lalu kemudian dia dipanggil. Nanti saudara datang, besok saudara datang jam 6 pagi untuk diwawancara. Oh siap. Rumah dari pemuda ini, saudara, cukup jauh. Dia ada di luar kota. Dan pada zaman itu tidak seperti zaman sekarang ya. Zaman sekarang moda transportasi 24 jam dan cepat. Tapi zaman dulu kalau nggak naik kuda, jalan kaki. Dan dia adalah pemuda yang sebenarnya tidak punya kuda. Jadi dia harus jalan. Dia subuh-subuh sudah jalan untuk diwawancara. Dia sampai tepat jam 6 pagi. Apa yang terjadi? Pintu masih tutup. Jam 6 pagi. Dia tunggu, dia duduk di luar, dia tunggu. Dia lihat jam 6. Dia lihat orang mulai ramai setengah 7. Jam 7 mulai ada yang masuk. Lalu kemudian ketika ada orang yang masuk, Bapak mau wawancara ya? Iya. Silakan tunggu sebentar Pak ya. Kami baru mau buka jam 7 saudara. Disuruh datang jam 6. Tapi pemuda ini dengan sabar, ya nggak apa-apa, dia masuk ke dalam. Masuk. Jam berapa? Jadi ada namanya Pak Wilk, ya. Pak Wilk ini, Pak Wilk ini yang akan mewawancara dari pemuda ini. Ya. Lalu kemudian si pemuda ini nanya, Bu, Pak Wilk sudah datang? Oh belum.
Ini masih jam 7. Beliau biasanya datang jam 9. Bayangkan dari jam 6, jam 10 lagi sampai jam 9. Persis kalau saudara ngantri vaksin, ya. Ngantri jam berapa? Baru divaksin jam, misalnya datang jam 8, divaksin jam 1. Nah, itu tunggu saudara. Tunggu jam 8, jam 9. Jam 9 lebih sedikit, jam 9 lebih 5. Tiba-tiba dia masuk saudara. Ketika si Pak Wil ini masuk, kamu yang mau saya wawancarai ya? Iya Pak. Tunggu sebentar ya, saya siapkan dulu saudara. Dia masuk saudara, masuk. Dia siapin lagi ya. Lalu kemudian pemuda itu dipanggil masuk. Setelah dipanggil masuk, luar biasa. Silakan duduk, kata si Pak Wil ya. Dari jam berapa tadi datang? Oh dari jam 6. Wah lama ya? Nggak apa-apa Pak. Persis kayak orang Indonesia ini, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Ya, saya nunggu, nggak apa-apa. Karena saya juga nggak tahu kalau misalnya baru jam 9. Iya. Lalu kemudian si Pak Wil ini pun mulai ajak bincang-bincang tentang panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan untuk menjadi misionari. Ya, wah luar biasa. Lalu kemudian di akhir dari pembicaraan tersebut, Pak Wil pun bertanya, saya lihat saudara sepertinya orang yang cukup terpelajar. Ya Pak, lumayan. Luar biasa. Ditanya sekolahnya, ternyata sekolahnya cukup tinggi. Oh, kalau gitu, kata Pak Wil, saya mau tanya-tanya nih. Boleh ya? Ini bagian dari wawancara. Kemudian ditanya, berapa? Ya, saya mau tanya ini tentang matematika. Saya yakin pasti kamu bisa. 1 tambah 1. Pemuda ini mulai mikir, ngapain juga 1 tambah 1 ditanya. Tapi dengan sabar dia berkata, ya 1 tambah 1 2 Pak. Mantap, luar biasa. Kata si Pak Wil ini ya, luar biasa. Kamu pintar sekali, kamu sangat jenius. Yang berikutnya, 2 tambah 2 sama dengan 4 Pak. Luar biasa, kamu hebat sekali. Kata si Pak Wil. Oke, lalu kemudian disalami. Nah, sekarang kamu pulang. Wawancara sudah selesai. Sudah Pak, coba begitu saja wawancaranya. Ya, coba begitu saja. Silakan pulang. Setelah pulang saudara, Pak Wil ini ada pertemuan dengan dewan misi. Ya, dengan dewan misi, kemudian dia menyampaikan, saya sangat merekomendasikan pemuda itu. Saya telah menguji kesaksian dan karakternya. Saya telah menguji penyangkalan dirinya. Ia datang pagi-pagi sekali. Saya telah menguji kesabarannya dengan membiarkannya menunggu. Saya telah menguji kerendahan hatinya dan tabiatnya dengan merendahkan kepandaiannya. Dia adalah pribadi yang tepat untuk kita utus pergi ke India. Rupanya dari semua rangkaian-rangkaian yang dialami oleh pemuda itu diarahkan untuk melihat seperti apa karakter dari pemuda ini. Ia cocok untuk tugas ini. Saudara, kisah ini mengajarkan kita bahwa ujian kesabaran itu memunculkan karakter manusia yang sebenarnya. Karakter asli dari diri manusia dan dari orang yang sedang melihat itu untuk melihat apakah seperti apa pribadi orang itu. Dan tentunya melalui hal ini orang tersebut dimotivasi untuk semakin mengenali siapakah dirinya juga. Itulah ujian kesabaran. Namun kita menyadari menguji kesabaran seseorang bukanlah hal yang menyenangkan. Betul nggak? Menguji kesabaran seseorang itu bukan hal yang menyenangkan. Apalagi berhadapan dengan pasangan kita. Mungkin kita tahu kita punya kelemahan, dan kelemahan kita itu pasangan kita nggak suka. Contohnya, karena kita seorang laki-laki pria, kadang-kadang mungkin pekerjaan-pekerjaan rumah tangga kita agak enggan mengerjakannya.
Oleh karena kesibukan, pekerjaan, sehingga apa? Sehingga membuat kita itu nggak penting. Tapi kadang-kadang istri kita butuh bantuan kita. Lalu apa yang dilakukan? Tolonglah bantu sedikit. Ya, beberapa waktu yang lalu saudara, saya lihat iklan di TV tentang perbaikan rumah tentang cat. Nggak tahu, Bapak Ibu saudara pernah lihat nggak iklan ini? Saya lupa mereknya apa, dan saya nggak sebut merek karena saya nggak mau endorse siapapun. Jadi waktu tiba musim hujan, rumahnya tiba-tiba bocor. Ya, padahal si suaminya sudah diingatkan, istrinya sudah diingatkan suaminya, tolonglah Pak untuk benerin genteng dilapisi anti bocor seperti itu. Tapi di iklan itu rupanya bocornya parah. Pas mereka lagi makan, dan bocornya itu pas tetes di kepala istrinya, banjir semua. Dan saya suka sekali iklan itu karena menampilkan seperti apa wajah seorang istri yang kesal dengan suami yang tidak mengerjakan tugasnya. Marah, lalu kemudian saya begini, besok ya Ma. Kayak gitu saudara. Besok ya Ma, saya akan perbaiki. Saudara yang dikasih oleh saya lihat iklan itu saya ketawa. Dengan istri saya juga ketawa. Saya coba lihat istri saya. Saya lihat istri saya. Iya juga ya. Benerin. Saya coba bilang gitu. Benerin. Waduh, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti itulah yang dialami. Ini salah satu contoh ya. Dan itu merupakan ujian kesabaran bagi seorang pria juga. Ya. Kesabaran untuk apa? Kesabaran untuk menghadapi amukan dari seorang istri karena kelalaian kita sendiri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menguji kesabaran seseorang bukanlah hal yang menyenangkan. Bahkan ada kesan mempermainkan pribadi seseorang sekalipun digunakan secara positif. Saudara yang pernah diwawancara, yang mungkin pernah diwawancara dengan pertanyaan yang aneh-aneh, saudara tentu paham dengan hal ini. Ngapain sih ditanya kayak gitu? Tapi sebenarnya disinilah kita menemukan arti ataupun juga maksud dari ujian kesabaran sekalipun memang tidak benar. Bila untuk mengenali dan mengembangkan potensi seorang pribadi dalam dunia kerja digunakan ujian kesabaran, namun hal ini tidak dapat disamakan dengan Allah. Tidak dapat disamakan dengan Allah. Menguji kesabaran Allah justru menunjukkan betapa bodohnya manusia di hadapan Allah. Dan itulah yang sedang dan banyak, bukan banyak, dan saat ini dilakukan oleh semua manusia di dalam dunia, menguji kesabaran Allah. Seperti peristiwa yang tercatat dalam Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33. Bagaimana para penentang Tuhan, yaitu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala dan para tokoh menanyakan asal-muasal kuasa Yesus, sebuah pertanyaan yang justru menunjukkan kedagingan hati mereka dan tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Kenapa demikian? Oleh karena sudah begitu banyak kesaksian, sudah begitu banyak kuasa yang Tuhan tampilkan. Bukan hanya kesaksian dari dirinya, tetapi kesaksian dari banyak orang. Dan itu masih belum mereka percaya. Oleh karenanya, di sini kita melihat kebodohan dari para penentang Tuhan. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Yang kemudian dilanjutkan pada pasal 12 ayat 1 sampai 12, di mana Tuhan menggunakan perumpamaan tentang kebodohan para penggarap-penggarap kebun anggur yang bermain-main dengan kesabaran sang tuan tanah, pemilik kebun anggur. Dan melalui hal ini kita melihat konteks asli dari teks ini mengacu kepada para tua-tua, para imam kepala, orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat yang saat itu mendengarkan perumpamaan Tuhan. Konteks dari teks ini mengacu pada pemimpin agama yang hendak membunuh Yesus. Situasi dalam peristiwa tersebut menunjukkan kepada kita
kondisi manusia sesungguhnya di hadapan Allah yang terang-terangan menolak Tuhan, yaitu Kristus sendiri, Sang Putra Allah. Dunia ini menolak, bukan lagi bicara, bukan pakai istilah seolah-olah lagi. Dunia ini betul-betul menolak dan sedang mempermainkan kesabaran Allah dengan berbagai macam kebejatan yang sudah dianggap wajar dan lumrah. Coba saudara perhatikan di televisi, saudara perhatikan di TV, saudara perhatikan di media-media sosial. Bagaimana sekarang gerakan LGBT luar biasa terbuka. Sekarang kalau saudara buat akun, apakah itu akun email di internet atau akun apapun, maka akan ada pilihan seperti ini. Gender, male, female, lalu kemudian yang ketiga nggak disebutkan. Jadi sekarang ada 3, saudara. Ketika orang ditanya jenis kelaminmu apa, laki-laki, perempuan, atau nggak mau disebut, boleh. Dan yang lebih menarik lagi, di Amerika ada satu pasar suara yang terbesar yang sangat dikenal, namanya Walmart. Di Walmart, kalau saudara masuk ke seksi mainan anak-anak, zaman dulu seksi mainan anak-anak perempuan dan anak laki-laki itu dipisahkan. Tapi sekarang tidak boleh lagi dipisah. Semua harus dicampur. Kenapa? Oleh karena sudah keluar satu peraturan bahwa tidak boleh membatasi gender seseorang. Jadi mulai dari anak-anak sudah mulai diajar. Kalau kamu nggak mau jadi laki-laki, terserah kamu. Ini ada satu jadi nyangkut lagi. Terserah kamu. Terserah anak-anak kamu. Biarkan mereka yang memilih. Dan orang tua tidak boleh melarang keputusan seorang anak. Apakah dia mau jadi, kalau dia terlahir laki-laki, kalau mau dia jadi perempuan, biarkan saja, menerima. Dan ini sudah terjadi, saudara. Dan kasus nyata yang sudah terjadi itu adalah kasusnya seorang selebriti namanya Megan Fox. Dia punya anak terlahir laki-laki, tetapi waktu dia kecil, mamanya kasih kebebasan untuk dia mau jadi laki-laki atau perempuan. Rupanya anaknya senang pakai baju perempuan. Dari kecil, saudara, dari bayi. Dari umur 2-3 tahun. Sudah mulai tertarikan dengan boneka, dia anak laki-laki, dia nggak masalah, namanya juga anak-anak. Tapi kemudian karena dia lihat anaknya suka main boneka, lalu kemudian pakai baju perempuan, kamu lucu. Hah? Saudara, sampai anak ini mulai dewasa, anak ini berlaku seperti seorang perempuan, padahal dia laki-laki. Ajaran siapa? Orang tua. Kaum LGBT sekarang sedang mengkampanyekan persamaan hak mereka, dan mereka menganggap kami adalah gender ketiga. Kami adalah gender ketiga. Jangan hanya terpaku pada 2 gender. Mereka bilang, kami adalah gender ketiga. Hargai kami. Gerakan LGBT sudah dianggap sebagai kewajaran. Di bawah panji-panji persamaan hak kemanusiaan, semakin memperlihatkan wajah asli dunia ini yang dengan terang-terangan menolak Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Belum lagi isu-isu sosial lainnya, perang, aborsi, pandemi yang sedang kita alami, isu-isu rasial, dan masih banyak lagi. Mempermainkan kesabaran Allah semakin membawa manusia dekat dengan maut dan jauh dari Tuhan. Seorang uskup dari Hippo, dia adalah pengamat yang jeli tentang kondisi manusia. Ia berbicara tentang isu ini. Dia mengutip sebuah tulisan dari seorang bapak gereja yang bernama Agustinus. Dari buku dari tulisannya The Confessions. Sebagaimana kemudian dijelaskan seperti yang disampaikan oleh Santo Agustinus dalam The Confessions,
Ada akibat yang serius bagi manusia yang menolak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Allah mengizinkan roh manusia tidak lagi dapat mengendalikan tubuhnya. Nafsu adalah konsekuensi wajar dari kesombongan. Inilah yang dihadapi oleh manusia pada di dalam dunia ini, yang mempermainkan kesabaran Tuhan. Apa itu? Tuhan izinkan dan biarkan manusia terus berkutat dengan kesukaannya yang tidak wajar. Apa itu? Dosa. Allah membiarkan dosa, kesombongan terus merongrong hidup manusia untuk semakin menjauh dari Allah. Ini adalah hal yang mengerikan, berimplikasi sangat buruk. Tidak ada kesempatan bagi orang tersebut untuk dapat bertobat dan selamat. Ada banyak contoh kasus. Contoh kasus yang dapat kita temui. Firaun. Berapa kali Firaun ditemui oleh Musa? Dan Alkitab mencatat Firaun tetap mengeraskan hati. Sampai anak sulung dari orang-orang Mesir mati pun Firaun tetap mengeraskan hati dan tetap mau mengejar orang-orang Israel yang pada saat itu sedang keluar. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 8, Alkitab dengan sangat jelas, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kenapa? Oleh karena ia mempermainkan kesabaran Tuhan. Bahkan para pemimpin agama orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus, kekerasan hati mereka begitu luar biasa, sampai Tuhan bangkit pun mereka tetap tidak percaya, bahkan menyebarkan berita bohong yang sampai hari ini tetap dipercaya oleh orang-orang Yahudi bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi mayatnya itu dicuri oleh para murid. Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Dan berita itu sampai masa sekarang masih dipercaya oleh orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi dengar kata Yesus, saudara, langsung kebakaran jenggot semua. Nah, suka mereka. Dosa kekerasan hati, dosa yang mencobai kesabaran Allah. Manusia berdosa akan terus jatuh dalam kebodohan akibat dari dosa itu sendiri. Maka ada 3 ciri dari karakter dunia ini yang menolak Tuhan. Dari pembacaan kita tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini, kita menemukan ada aplikasi yang menarik dari kisah ini tentang betapa bejatnya dosa manusia. Kalau kita melihat konteks ini, memang konteks ini bicara mengenai para ahli agama pada waktu itu yang menentang Tuhan. Tetapi ini pun juga dapat kita tarik kesimpulan sebagai sesuatu yang sedang berkembang pada masa sekarang. Tentang karakter dunia yang menolak Tuhan. Yang pertama, menganggap hidup ini miliknya. Menganggap hidup ini, diri saya, ini milik saya. Ini merupakan hal yang sangat umum terjadi dalam dunia ini, di mana manusia menganggap hidupnya adalah milik. Ya, ini milik saya lah. Punya saya lah. Saya hidup itu terserah saya. Saya hidup ya hidup saya. Saya mau susah ya saya susah. Saya senang ya saya yang senang. Kenapa kamu yang repot? Tuhan, iman, dan hal-hal rohani hanya sebuah dongeng dan mitos untuk manusia-manusia penakut. Penggarap-penggarap yang jahat yang berusaha memiliki menunjukkan gambaran manusia yang menganggap dirinya adalah miliknya. Mari kita perhatikan teks yang baru saja kita baca. Ayat yang pertama adalah seorang membuka kebun anggur. Jadi hanya ada seorang yang membuka kebun anggur, yaitu tuan tanah, pemilik kebun anggur, dan menanam pagar sekelilingnya, yang menggali lubang tempat memeras anggur,
dan mendirikan menara jaga. Sampai di situ dulu. Siapa yang mendirikan? Siapa yang buat? Pemilik kebun anggur. Siapa yang menyediakannya? Pemilik kebun anggur. Siapa yang punya tanah? Pemilik kebun anggur. Siapa yang punya pokok anggur itu yang sudah ditanami, yang sebentar lagi akan yang mau supaya anggur itu bisa berbuah banyak? Pemilik kebun anggur. Kita sepakat hal itu karena teks ini berbicara demikian. Karena semuanya adalah milik sang pemilik kebun anggur. Bagian berikutnya. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Saya mungkin mau coba gambarkan seperti ini. Mungkin agak kenapa kok disewakan pada penggarap-penggarap? Kenapa? Dia kan orang kaya, dia kan pemilik tuan, dia kan tuan tanah, hamba-hambanya masih banyak. Kenapa dia harus sewa penggarap-penggarap lagi? Nah, saudara, pada abad pertengahan, kalau kita mengacu kepada istilah di daerah Inggris Raya, ya. Di Inggris Raya itu banyak tuan tanah, saudara. Banyak kastil-kastil berdiri. Tapi mereka itu bukan raja. Mereka itu adalah para bangsawan. Dan sering juga disebut sebagai raja-raja kecil. Mereka mendirikan kastil. Nah, di sekeliling kastil mereka itu ada masyarakat yang tinggal dekat mereka. Karena mereka tinggal di tanahnya si bangsawan tertentu. Oleh karenanya, banyak dari mereka akhirnya tinggal di situ, kerja di situ, dan mereka pun juga diupah oleh bangsawan yang menguasai wilayah. Jadi dibagi-bagi, saudara. Ya. Oleh raja dibagi-bagi, kamu dapat wilayah ini, kamu dapat wilayah ini. Tapi kamu bukan raja. Kamu bangsawan yang diberikan kuasa atas wilayah itu. Maka orang-orang yang tinggal di situ akan mengabdi kepada tuan tanah yang di situ. Karena mereka tinggal di tanahnya. Nah, gambaran inilah kira-kira, walaupun memang tidak seperti yang tapi ada sedikit kesamaan. Tuan tanah yang ada di dalam teks yang baru saja kita baca adalah seorang yang sangat kaya. Orang yang punya tanahnya banyak dan bukan hanya di satu tempat, tapi ada di mana-mana. Biasanya orang seperti itu adalah orang yang dekat dengan pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Secara khusus pemerintah Romawi. Orang yang sangat terkenal. Bukan itu saja. Sebagai seorang tuan tanah, dia pun juga pasti punya pasukan. Dan tentunya disegani. Dia punya tanah, karena tanahnya itu jauh dari, dia tidak bisa cek, ya. Tetapi dia ingin supaya tanah itu menghasilkan. Maka biasanya seorang tuan tanah itu akan menyewa orang-orang yang tinggal di sekitar wilayah di mana tanahnya itu berada. Dia sewakan tanahnya. Disewakan untuk dihasilkan. Ini yang pertama mengurangi biaya. Dan yang kedua, gak sulit cari tenaga kerja. Nah, biasanya si tuan tanah itu cari siapa sih orang yang istilahnya kepala mafia wilayah situ. Dia datanglah kepada orang itu, lalu kemudian bernegosiasi untuk, ya dia kan punya pengikut, ya, orang-orang yang sekitar itu, untuk mereka bisa kerja. Jadi sebenarnya sangat menguntungkan, ya, menguntungkan bagi si tuan tanah, bahkan juga bagi orang yang tinggal di daerah tersebut. Nah, kisah ini, peristiwa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus persis seperti itu. Alkitab berkata, ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Orang yang dia kenal, orang yang berkuasa di wilayah itu untuk bisa digarap, gitu istilahnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penggarap ini bukan pemilik tanah tersebut. Mereka hanya diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan apa yang sudah ada, dan tanah itu disewakan. Berapa mereka?
Dan berapa yang akan didapat oleh Tuhan tanah tersebut? Selama tanah itu terus diolah, tanah itu terus diproduksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun sayang, kalau kita membaca bagian berikutnya mulai dari ayat yang kedua, mulai ada masalah. Rupanya penggarap-penggarap ini menginginkan ataupun juga hendak menguasai tanah pemilik kebun anggur ini. Penggarap-penggarap yang jahat ini berusaha memiliki kebun anggur. Ia merasa ia punya kuasa atas tempat tersebut. Ini milik kami. Kami yang kerjakan. Disinilah kita lihat betapa jahatnya orang-orang penggarap-penggarap. Maka banyak manusia di dalam dunia ini yang tidak memahami bahwa dirinya adalah milik Tuhan, hidup hanya bagi dirinya sendiri, menolak Tuhan Yesus, bahkan menghina dan memperolok Tuhan, larut dalam aktivitas yang hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Akibatnya, seperti tulisan Santo Agustinus, Allah mengizinkan roh manusia tidak lagi dapat mengendalikan tubuhnya. Nafsu adalah konsekuensi wajar dari kesombongan. Dibiarkan, seperti seolah dibiarkan. Kita lihat ya ayat yang kedua. Dan ketika sudah tiba musimnya, penggarap-penggarap itu menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka, menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu, sebagian kebun itu dari diri mereka. Perhatikan kata sebagian, saudara. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Peristiwa ini adalah gambaran bagaimana orang-orang Israel pada zaman perjanjian lama, ketika Tuhan mengutus nabi, ketika Tuhan mengutus imam, ada banyak di antara mereka yang dipermalukan. Yeremia mereka penjarakan. Yesaya mereka olok-olok. Dan banyak dari mereka dihina luar biasa, dipermalukan luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semakin seseorang jauh dari Tuhan, semakin ia menentang penciptanya, dan semakin membenci Kristus sebagai Tuhan atas dirinya dan jauh dari keselamatan. Ini hal yang menyedihkan ketika manusia berusaha untuk bermain-main dengan kesabaran Allah, dengan hal menganggap hidup ini milik saya. Saya nggak perlu Tuhan. Hidup ini milik saya. Tidak ada orang lain yang berkuasa atas hidup saya, termasuk Tuhan sekali. Marilyn Monroe malam sebelum dia bunuh diri, dia sempat bertemu dengan Billy Graham. Ketika Billy Graham mengajak dia, ayo percaya pada Tuhan, ayo bertobat. Aku nggak perlu Yesusmu. Dia berkata kepada pendeta Billy Graham, aku nggak perlu Yesusmu. Aku sudah puas dengan hidupku. Dan akhirnya dia ditemukan mati bunuh diri di kamarnya. Hal yang menyedihkan. Padahal sudah ditantang oleh pendeta Billy Graham, ayo bertobat, percaya Tuhan Yesus. Persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tetap mengeraskan hati, menganggap hidup ini adalah milik. Kalau para pemimpin agama ini menganggap bahwa umat Tuhan itu adalah milik mereka, di bawah aturan mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah cirinya. 3 karakteristik dunia
Salah satu dari 3 karakteristik dunia yang menolak Tuhan, menganggap hidup ini miliknya. Bagaimana dengan saudara? Apakah hidup ini adalah milik saya? Kita sampai pada bagian yang kedua. Apa ciri yang kedua? Menganggap bukan hamba siapa-siapa. Di dalam kesabarannya sang pemilik kebun anggur, yaitu Allah sendiri, dalam kesabarannya ia terus mengutus hamba-hambanya untuk mengambil apa yang menjadi miliknya. Namun mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa, mulai dari yang ringan sampai yang paling berat, yaitu kematian. Yang pertama dipukuli, lalu diusir pulang. Utus lagi yang kedua dipukuli, dan akhirnya mencatat kepalanya berdarah. Ya, makin berat berarti. Lalu kemudian yang ketiga, utus lagi yang ketiga. Ketika yang ketiga diutus, tidak main-main. Datang disambut, langsung dibunuh. Tidak dapat apa-apa. Tapi Tuhan itu sabarnya luar biasa. Ya, dia utus terus. Dia utus sampai 3 kali. Para penggara-penggara ini tidak memposisikan diri sebagai seorang hamba, oleh karena mereka adalah pekerja upahan yang diberikan tanggung jawab dan hak untuk merawat, namun juga untuk menikmati kepercayaan yang diberikan oleh tuannya. Jadi tuannya itu bukan seorang yang semena-mena yang hanya menyuruh dan tidak mendapatkan apa-apa. Disinilah nampak jelas pemberontakan mereka, menunjukkan bahwa mereka bukan hamba siapa-siapa. Sementara mereka bekerja di kebun yang bukan milik mereka sendiri. Kita menikmati tubuh ini, hidup dengan tubuh ini yang sebenarnya adalah bukan milik kita. Nafas pun juga dikasih oleh Tuhan. Perhatikan di dalam Kejadian pasal yang kedua, Allah menghembuskan nafas hidup. Pertanyaannya, dari nafasnya siapa? Nafasnya saya? Nafas diri kita sendiri? Ketika Allah membangkitkan seorang manusia, bukan membangkitkan, menciptakan seorang manusia sehingga ia hidup, Allah harus menghembuskan nafasnya sehingga manusia itu hidup. Allah harus menghembuskan nafasnya supaya saudara hidup. Allah harus menghembuskan nafasnya supaya saudara tahu siapakah pencipta saudara, siapakah Tuhan saudara. Nampak jelas pemberontakan mereka menunjukkan bahwa mereka bukan hamba siapa-siapa, sementara mereka bekerja di kebun yang bukan milik mereka, menikmati hasil yang bukan milik mereka, namun diizinkan untuk merawat dan mendapatkan hasil dari pekerjaan mereka. Saudara bisa sukses, saudara bisa berhasil. Siapa yang izinkan? Tuhan. Saudara bisa sehat, siapa yang izinkan? Tuhan. Saudara masih bisa bernafas sampai saat ini, siapa yang izinkan? Tuhan. Tapi ada banyak orang tidak memahami hal ini dan masih menganggap saya bukan hamba siapa-siapa ini. Di dalam dunia ini hanya ada 2 perhambaan, yaitu hamba Allah atau hamba dosa atau hamba iblis. Hamba Allah jadi 3 ya. Yang pertama hamba Allah. Ini hamba Allah. Yang kedua adalah hamba dosa atau hamba iblis. Cuma ada 2 saudara penghambaannya. Roma pasal 6 ayat 18 sampai 22. Maka dari hal ini jelaslah, manusia menganggap dirinya bukan hamba siapa-siapa. Hamba siapa? Hamba dosa. Hamba dosa berarti menjadikan diri seperti Allah. Sekali lagi seperti tulisan, saya kutip lagi tulisan dari Agustinus ini. Allah mengizinkan roh manusia tidak lagi dapat mengendalikan tubuhnya. Nafsu adalah konsekuensi wajar dari kesombongan. Pribadi seperti ini tidak lagi membutuhkan Tuhan. Ia sudah cukup puas dengan keadaannya, dengan materi yang ia miliki, segala kelimpahan. Jangankan pendeta, jangankan hamba Tuhan,
Tuhan Yesus pun datang ke gereja ini. Kalau memang orang itu nggak percaya, dia tidak akan percaya. Sama kan yang Tuhan Yesus pernah bilang kan dalam perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Ketika orang kaya itu sudah kesusahan di neraka, udah menderita yang minta ampun, dia bilang sama Abraham, Bapak Abraham, utuslah salah seorang dari tempat ini datang ke mereka, kasih tahu betapa ngerinya tempat ini. Apa kata Abraham? Bukankah ada kitab Musa, kitab para nabi? Kalau itu saja mereka tidak percaya, jangankan malaikat, jangankan orang malaikat pun mereka tidak akan percaya. Dan itu betul. Itulah kejahatan manusia yang tidak menghambakan diri dan tidak tahu menghambakan diri kepada siapa. Jangankan pendeta, Tuhan Yesus pun pasti diacuhkan. Hati-hati. Dan yang ketiga, saudara, ciri yang ketiga. Nah, ini mungkin kedengaran agak konyol, tapi yang terjadi. Yang ketiga, berusaha mematikan Tuhan di dalam hidupnya. Berusaha mematikan Tuhan. Mungkin ini terkesan atau terdengar konyol. Bagaimana mungkin bisa mematikan Allah? Namun ini adalah sebuah kenyataan. Seorang peneliti dari University of South California, namanya Connie G, dalam seminar internasional penerapan sistem pendidikan agama-agama dalam membangun pendidikan moral demi tercapainya masyarakat madani di auditorium kampus UIN Alauddin Makassar, menyebutkan pasca peristiwa 11 September di Amerika, siswa diwajibkan untuk sumpah setia kepada negara dan tidak diajarkan tentang agama. Khususnya sekolah negeri. Karena bagi peneliti ini dikatakan bahwa pelajaran agama itu hanya bagi sekolah-sekolah swasta yang punya latar belakang agama tertentu. Boleh. Tapi kalau di sekolah negeri nggak boleh. Sementara mayoritas dari anak-anak yang ada di Amerika, banyak dari mereka itu sekolah negeri. Dan ini dihilangkan sejak kejadian 11 September. Contoh di atas ada sebagian kecil dari banyak peristiwa di mana manusia berusaha mematikan Tuhan dan menjadikan dirinya menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Ketika di sekolah anak-anak tidak lagi bisa mendengar tentang Tuhan, dari mana mereka dapat dengar? Syukur-syukur kalau di dalam keluarganya mereka mengenal Tuhan. Ada banyak kesaksian yang saya dengar. Ada banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus waktu di kampus, waktu dia masih SD di sekolah, oleh karena gurunya. Tetapi apabila ini dimatikan, ini sama saja dengan mematikan pengajaran tentang Tuhan. Usaha para penggarap-penggarap yang membunuh anak dari pemilik anggur menunjukkan semakin bodohnya diri mereka. Mari kita perhatikan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Ya. Anakku akan disegani karena apa? Dia anakku. Karena aku adalah Tuhan atas tanah itu. Dan anakku pun akan menguasai tanah itu. Bukan akan anakku pun menguasai tanah itu, tapi dia anakku. Itu miliknya. Pasti mereka akan segan. Tapi apa yang terjadi ayat yang ke-7, penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ya adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Maka warisan ini menjadi milik kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tahu di mana letak kebodohannya?
Saudara tahu di mana? Sekalipun si tuan tanah ini anaknya mati, tetapi untuk hal warisan, apakah otomatis jatuh kepada orang yang menguasai tanah? Tidak. Ada perjanjian, ada hukum, ada aturan. Tidak serta-merta seperti itu. Dan di sini kita lihat kebodohan dari mereka. Warisan bisa saja jatuh ke pihak lain. Contoh, di dalam Alkitab, kita ambil dari contoh dalam Alkitab. Kasus Abraham. Di dalam Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15, Abraham sudah mulai apa? Stres, udah bingung. Aduh, saya belum punya anak, udah setua ini belum punya anak. Siapa yang akan saya warisan sebanyak ini akan buat siapa? Akhirnya Alkitab berkata, ya kalau misalnya nggak ada itu saya kasih ke Eliezer aja. Ada hambanya, Abraham tuh punya hamba yang sangat setia, namanya Eliezer. Eliezer juga yang nantinya di kisah berikutnya yang mencarikan istri untuk Ishak. Nah dia si Abraham, ya udah buat Eliezer aja, karena nggak punya anak. Biarlah warisan ini saya berikan kepada Eliezer. Dan itu kesepakatannya siapa? Eliezer atau Abraham? Abraham yang menentukan siapa yang akan mewarisi berkat yang dia dapat. Untuk itulah kita melihat betapa bodohnya penggarap anggur ini, yang serta-merta berkata, karena kami sudah bekerja di sini, kami yang tinggal di daerah sini, dan kami menguasai daerah ini, ya ini pasti punya kami, milik kami. Salah. Orang jelas-jelas itu punya pemilik kebun anggur. Sama seperti halnya manusia yang terus mengeraskan hati menolak Tuhan, menolak ikut Tuhan dan percaya pada Tuhan Yesus, menganggap mereka adalah Tuhan atas dirinya, namun tidak memiliki kuasa atas kehidupan dan kematian. Bukankah ini sebuah kebodohan? Dari zaman ke zaman dunia terus berusaha, berupaya membunuh, mematikan Tuhan dengan konsep filosofi modern, liberal, gaya hidup, tren kekinian, bahkan juga budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Siapa yang sudah pernah nonton film Avenger? Judulnya apa sih terakhir itu? Endgame. Avenger. Lawannya siapa namanya? Thanos. Siapa yang buka lakon? Di film itu yang buka lakon siapa? Yang jagoannya siapa? Yang jadi jagoannya? Yang jadi pahlawannya? Siapa? Avenger lah ya. Avenger. Konsep superhero yang digambarkan di dalam film tersebut adalah konsep pro-life, pro-kehidupan. Sementara Thanos, kalau misalnya Bapak Ibu sudah melihat film ini, saudara akan melihat, kan sudah di bawah sejak awal, Thanos itu jahat. Dia ingin membunuh separuh makhluk hidup di alam semesta, dan separuh lagi boleh hidup. Dia tentukan. Tapi saya mau coba balik kisah ini. Bagaimana kalau misalnya Thanos itu yang benar dan Avenger yang salah? Atau kita bilang kayak gini, yang lebih alkitabiah mana? Thanos atau Avenger? Avenger ingin supaya jangan ada yang mati. Thanos ingin ada yang mati karena sudah terjadi katanya ketidakseimbangan. Kalau kita mencermati film ini, maka kita akan melihat justru yang benar itu Thanos. Konsep budaya dunia ini menganggap kematian itu adalah sebagai hal yang mengerikan, yang tidak seharusnya dialami oleh manusia.
Ini propaganda yang sedang diberikan di dalam film-film yang saudara tonton. Pertanyaannya, apakah kita waspada dengan hal itu? Banyak, saudara. Ini salah satu contohnya. Banyak orang menganggap ateisme adalah sebuah gerakan anti Tuhan. Namun bila kita mencoba melihat lebih dalam lagi, bukan ateisme, kebebalan dosa manusia yang menguji kesabaran Tuhan. Itu yang menjadi persoalan. Kesabaran Allah tidak dapat dipermainkan oleh kebodohan manusia. Pada akhirnya Allah akan menghukum setiap orang-orang yang bermain-main dengan kesabarannya. Ayat yang ke-9. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Penggarap kebun anggur ini menganggap bahwa Tuhan itu tidak akan datang. Dia akan datang lagi, sekarang di milik kita. Salah besar. Tuan tanah ini punya pasukan. Tuan tanah ini adalah orang yang berkuasa. Tuan tanah ini bukan seorang penguasa wilayah, tapi dia penguasa jagat yang luar biasa. Dia bukan hanya dikenal oleh segelintir orang di daerah tersebut, dia dikenal oleh banyak orang, bahkan juga dikagumi dan disegani oleh orang-orang yang berkuasa pada waktu itu. Dia punya pasukan yang besar. Dia bisa saja langsung melenyapkan para penggarap-penggarap yang kurang ajar dan tidak memberikan hasil yang seharusnya. Tetapi dengan kesabaran, ia melayani mereka. Tapi ingat, firman Tuhan seperti yang baru kita baca di Roma pasal 5. Bagaimana kesabaran Tuhan yang selalu dialamatkan kepada orang-orang yang membinasakan diri saudara dan saya. Tapi ia tetap sabar. Jangan pernah dipermainkan. Jangan pernah main-main dengan kesabaran Tuhan. Pada saat penghukuman Tuhan datang, maka terlambatlah sudah tidak ada waktu untuk mengelak ataupun mendapatkan selamat dari hukuman Tuhan ataupun murka Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sebagai bagian terakhir dari korban ini, bagaimana dengan kita? Adakah hidup kita masih bermain-main dengan kesabaran? Masihkah Anda mengeraskan hati terhadap panggilan, nasihat, teguran Tuhan? Masihkah Anda dengan sengaja berlarut-larut hidup dalam kepentingan diri sendiri? Masihkah saudara menjadi penghalang bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan? Bertobatlah. Bila tidak, seperti tulisan Agustinus yang terus saya ulang-ulang, Allah mengizinkan roh manusia tidak lagi dapat mengendalikan tubuhnya. Nafsu adalah konsekuensi wajar dari kesombongan. Bila tidak, akan membawa saudara semakin jauh dari Tuhan, larut dalam kehidupan yang membawa saudara semakin dekat dengan maut. Jadi apa yang kita lakukan? Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Ia mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala. Tuhan, dari perumpamaan yang baru saja kami renungkan, semakin kami mengenali diri kami yang sesungguhnya. Pribadi-pribadi yang tidak tahu malu. Pribadi-pribadi yang mempermainkan kesabaran Tuhan. Tapi pagi hari ini kami diajarkan untuk tidak main-main dengan kesabaran Tuhan dalam kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan sampai saat ini. Hidup yang masih Tuhan berikan, nafas yang masih Tuhan berikan. Apakah kami hidup dengan benar? Apakah kami hidup sesuai dengan firman-Mu? Apakah kami sudah betul-betul menyerahkan hidup kami kepada Tuhan? Tuhan, terima kasih pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali untuk tidak bermain-main dengan hidup ini. Ampuni kami Tuhan, kalau kami mempermainkan kesabaran Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu,
Ketika seorang manusia mempermainkan kesabaran Tuhan, jawabannya cuma satu, maut. Karena Tuhan tidak bisa dipermainkan. Ampuni kami Tuhan, dan hari ini kami bertobat. Hari ini dan seterusnya kami bertobat. Kami sungguh-sungguh Tuhan. Kami gak mau main-main lagi dengan hidup ini. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita persembahkan kepada Tuhan segenap apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kita, dan berilah dengan penuh sukacita. Bagi Bapak Ibu Saudara, karena hari ini kita tidak online, ya tidak ada online. Namun perlu saya ingatkan juga bagi yang mau memberikan secara online juga bisa melalui nomor rekening gereja. Sementara Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja, mari kita berikan persembahan kita melalui kotak persembahan yang tersedia di depan. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh ke depan untuk memberikan persembahan. Dan saudara, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan kegiatan kita. Yang pertama, gereja mengucapkan ada saudara kita yang berulang tahun pada tanggal 15 yang lalu, yaitu Saudara Yanto. Ya, ini dia Saudara Yanto yang nanti saudara bisa mengucapkan selamat ulang tahun. Bagi Saudara Yanto yang berulang tahun pada tanggal 15 yang lalu, Tuhan memberkati Mas Yanto. Kita boleh terus memberikan semangat kepada Mas Yanto. Oke, lalu kemudian saudara diundang juga bagi setiap teman-teman pemuda dan remaja untuk boleh mengikuti persekutuan KPR yang dilaksanakan hari Selasa jam 7 malam melalui Google Meet. Silakan teman-teman KPR, teman-teman pemuda remaja bisa mengikuti persekutuan tersebut. Kemudian hari Rabu yang akan datang ada persekutuan doa damai jam 6:30 malam. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti persekutuan doa damai melalui Google Meet. Ya, kita berdoa bersama, kita kumpul sama, untuk kita boleh bersekutu bersama-sama. Lalu hari Jumat yang akan datang akan ada ibadah Jumat ceria jam 3 sore melalui Google Meet juga buat anak-anak kita, untuk mereka pun bisa punya ibadah tengah minggu. Ingatkan anak-anak kita hari Jumat yang akan datang untuk boleh beribadah dengan ibadah Jumat ceria. Lalu kemudian hari Minggu yang akan datang ibadah tetap dilaksanakan seperti biasa, jam 8 pagi dilaksanakan secara online dan online saja. Karena hari ini saudara sekali lagi minta maaf karena sedang ada masalah, ada gangguan dari dari internet juga, sehingga tidak dapat disiarkan tidak seperti biasanya. Doakan minggu depan supaya bisa kembali lancar dan normal. Lalu kemudian setelah ibadah ini selesai, ada sekolah minggu bagi setiap anak-anak kita. Silakan ingatkan anak kita untuk beribadah jam 10 nanti melalui Google Meet. Demikian beberapa informasi yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan kegiatan kita. Terus bersemangat untuk beribadah sekalipun di masa-masa pandemi. Tuhan memberkati. Saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan berdoa kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh beribadah. Kami pun boleh diingatkan oleh firman Tuhan untuk tidak main-main dengan kesabaran Tuhan. Selama ada kesempatan, selama Tuhan memberikan kepada kami nafas kehidupan, itu adalah kesempatan bagi kami untuk mengabdi kepada Tuhan, kepada Engkau Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kami. Biarlah hidup kami abdikan kepadamu, mempersembahkan tubuh kami untuk Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, biarlah itu memuliakan nama-Mu. Inilah yang menjadi keinginan, kerinduan bagi setiap kami.
Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami membawa kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami akan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kami lakukan. Bapak-bapak yang bekerja, ibu-ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang kerja, semua kami Tuhan, yang melayani, kiranya kami boleh menyenangkan hati Tuhan kami, Yesus Kristus. Hingga nanti ketika kami Tuhan panggil, Tuhan bangga dengan kami. Itu yang menjadikan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan berkatilah jemaat Tuhan. Biarlah mereka pun boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam hidup mereka. Para bapak-bapak yang bekerja, berkati usaha mereka. Ibu-ibu yang bekerja, Tuhan berkati usaha mereka. Ibu-ibu rumah tangga, Tuhan berkati. Anak-anak, Tuhan berkati. Biarlah kami semua boleh menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap mereka yang setia dan taat pada Tuhan. Maka sekarang pulanglah ke rumah masing-masing. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Silakan mengambil satu. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan salam church bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.